Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Saya Yudi Handoyo, inilah kabar Sumatera. Harta jumbo Rafael Alun Trisambodo yang tidak sesuai profilnya sebagai pejabat Direktorat Jenderal Pajak menguak fakta mencengangkan. Dalam perkembangan penyelidikan kasus ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari jumlah fantastis tersebut, sebagian besar transaksi ditemukan di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Mahfud yang juga ketua tim penggerak pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu menyatakan pihaknya telah menyampaikan temuan ini kepada Menteri Keuangan dan PPATK untuk dilacak. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 T itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah menyampaikan. Kenapa saya bicara kepada saudara? Kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya tidak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Ya. Maka saya sampaikan, mendahului berita hoax. Ini yang saya sampaikan ini tidak hoax, ada datanya tertulis. Sementara itu, Inspektorat Jenderal telah menjatuhkan hukuman berat berupa pemecatan kepada Rafael Alun Trisambodo. Mantan pejabat Ditjen Pajak itu dinilai terbukti melanggar disiplin berat berupa ketidakpatuhan dalam pelaporan LHKPN. Tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujui. Itjen Kementerian Keuangan mengakui sudah menerima laporan dari PPATK terkait harta janggal Rafael Alun Trisambodo sejak tahun 2019. Namun, Kemenkyu membantah melakukan pembiaran. Nah, terkait dengan saudara RAT, memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan Itjen. Itu karena kami sedang mengusut atau melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak gitu. RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita high risk. Gitu. Levelnya udah resiko tinggi. Nah, dari data PPATK tersebut gitu, kami memang masih perlu pendalaman gitu. Masih perlu pendalaman. Informasinya belum ya kami perlu pendalaman karena ginilah bahasa gampangnya, itu adalah transaksi 4 rekening selama kurun waktu 2016 sampai 19, 3 tahun. Transaksi terbesar itu selama 3 tahun cuma 125 juta, terkecil 50 juta, dan itu kami lihat transaksinya itu adalah antar rekening gaji, tunjangan kinerja begitu. Jadi kami juga perlu untuk mendalami informasinya gitu. Jadi bukan pembiaran gitu. Kami juga sudah bekerja.
Ihwal transaksi janggal di rekening Rafael Alun Trisambodo sudah masuk radar PPATK sejak tahun 2019. PPATK mencatat mutasi rekening Rafael Alun menembus 500 miliar rupiah selama periode 2019 hingga 2023. Mutasi tersebut dilakukan dari 40 rekening milik Rafael dan keluarganya. Saat ini PPATK telah memblokir rekening-rekening yang diduga berkaitan dengan indikasi pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo. Ramainya sorotan publik pada gaya hidup hedon sejumlah pejabat publik kini terus bermunculan. Kali ini giliran Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, yang disorot. Harta kekayaan dan gaya hidup Andi dan keluarganya jadi sorotan karena kerap menunjukkan kemewahan. Hal ini pertama kali diungkap oleh akun @partaisosmed di Twitter yang mengunggah video pendek berisi video mengenai rumah mewah di kawasan perumahan elit legenda wisata Cibubur. Dalam video berdurasi 31 detik ini dijelaskan rumah mewah ini merupakan milik Andi Pramono. Akun Twitter ini juga meminta agar Menteri Keuangan segera bertindak mengambil langkah tegas pada Kepala Bea dan Cukai Makassar tersebut. Rumah ini bahkan juga muncul dalam konten sang anak dari Andi Pramono yang membuat konten fashion mewah di depan rumahnya itu. Postingan sang anak juga mendapat sorotan netizen karena konten fashion miliknya juga kerap menampilkan busana-busana dengan brand ternama yang diduga berharga puluhan juta rupiah. Tak hanya sang anak, gaya hidup sang istri juga mendapat sorotan serupa. Netizen seolah tak mau melepaskan kejanggalan yang ditunjukkan sang istri Andi Pramono. Dalam beberapa postingannya, sang istri terlihat mengendarai sebuah mobil yang diduga mobil Porsche seharga miliaran rupiah. Dalam foto, ia pun terlihat mengenakan jam tangan mewah yang diduga bermerek Rolex seharga lebih dari 250 juta rupiah. Dalam sebuah podcast, Andi Pramono juga terlihat mengenakan jam tangan dengan merek yang sama. Cibiran pun semakin kuat mengalir pada Andi dan keluarganya. Pamer gaya hidup mewah Andi Pramono dan keluarganya ini semakin membuat warganet curiga karena gaya hidupnya tak sesuai dengan profil harta kekayaan yang ia laporkan. Pria 47 tahun ini diketahui pernah menjabat sejumlah jabatan penting di beberapa wilayah sebelum akhirnya menjadi Kepala Bea Cukai Makassar. Seperti Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, dan Kepala Seksi Penindakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau. Ia juga pernah menjabat menjadi Kepala Seksi Pabean dan Cukai 5 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang. Jenjang karir Andi Pramono kini mulai diragukan bisa berlanjut setelah gaya hidupnya yang tak sesuai profil jadi sorotan media. Tim TV One mengabarkan.
Apakah unsur kerjasama yang disadari untuk mewujudkan delik ini sifatnya secara sukarela? Bagaimana bila seseorang turut serta melakukan tindak pidana tetapi karena ada unsur yang memaksa, artinya bisa kita katakan dia tidak mempunyai mens rea dari awal. Nah, dia hanya terpaksa melakukan hal tersebut. Bagaimana pertanggungjawaban pidananya menurut ahli? Kata terpaksa ini merujuk kepada yang kita sering sebut overmah, ya, pasal 48 KUHP. Orang yang berada dalam keadaan terpaksa itu tidak dipidana, ya. Overmah ini sebetulnya ada orang yang kemudian disuruh oleh seseorang lainnya, gitu ya, untuk melakukan satu tindak pidana. Tetapi paksaan, harus ada paksaan di sini, ya, bentuknya harus ada paksaan. Biasanya memang yang ditulis oleh banyak penulis, gitu ya, adalah paksaan fisik, ya, ditodong, diancam akan dipukul, gitu ya, untuk kemudian melakukan tindak pidana, gitu. Jadi ada keseimbangan antara daya paksa itu dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan, satu itu. Dan memang pada orang umumnya, ya, kita tidak bisa membandingkan, misalnya saya tidak bisa membandingkan diri saya dengan seorang Jet Li gitu Pak, yang bisa menangkis atau bisa mengelak dari todongan senjata begitu. Ukuran hukum pidana adalah orang pada umumnya. Ketika orang ditodong senjata, maka apa yang dilakukan adalah melakukan apa yang disuruh oleh orang yang menodong senjata itu. Maka dalam kondisi itu, meskipun dia melakukan tindak pidana, oleh hukum dimaafkan. Gitu. Jadi kalau orang yang berada dalam ancaman seperti tadi, bukan turut serta namanya, tetapi menyuruh melakukan. 55 ayat 1 ke 1 juga, tetapi bentuknya adalah menyuruh melakukan, bukan turut serta. Karena kalau turut serta sifatnya adalah tadi yang Anda katakan sebagai sukarela. Baik. Selanjutnya, tadi kan ahli menyinggung pasal 51 mengenai penghapusan pidana, ya, perintah jabatan yang berwenang. Apakah perintah atasan yang berwenang atau dikatakan sah, ya, kan, kebawahan itu dan perintahnya melawan hukum, itu siapa yang bisa dimintain pertanggungjawaban pidananya? Ya. Tadi saya katakan jadi, terkait perintahnya itu melawan hukum. Nah, itu perintah dari kayak Kapolda tadi ke Kapolres. Yang dimintain pertanggungjawaban pidana itu siapa? Ya, tadi saya katakan ya, bahwa pada pasal 51 ayat 2, ya, seorang atasan itu bisa saja memerintahkan kepada bawahan. Perintah ini adalah perintah yang tidak sah, yang melawan hukum, gitu, ya. Kalau bawahan yang kemudian melaksanakan perintah yang melawan hukum, tentunya baik atasan maupun bawahannya bisa dipidana, kecuali, ya, kecuali ada kata-kata di sana, ada itikat baik untuk mengira bahwa itu adalah perintah atasan yang sah. Bahasa populernya diprank gitu yang mulia oleh atasannya, gitu. Jadi kemampuan untuk memverifikasi apakah itu perintah atasan yang sah atau tidak, itu tidak ada dalam kualitas bawahan yang menerima perintah itu. Nah, bagaimana kalau dia sudah menolak, dihubungkan dengan peristiwa tadi, dia sudah menolak bawahannya? Kalau sudah menolak artinya tindak pidana tidak terjadi. Iya. Bisa dikatakan berarti tidak ada masalah dong kalau gitu, ya. Menolak namun tetap dilaksanakan karena tadi yang bukan secara sukarela tapi adanya unsur yang memaksa. Ya, konteks paksaan itu tadi saya katakan ada paksaan, biasanya adalah paksaan fisik, ya, vis compulsiva dalam bahasa teorinya. Jadi paksaan yang relatif. Pada Jet Li itu bisa memang dihindari. Pada orang seperti Eva, dia akan menurut saja ketika ditodong senjata, gitu ya. Tetapi memang barangkali ini yang sering menjadi perdebatan ketika kemudian
yang saya ingat yang mulia, salah satu buku yang saya baca itu Pak Lamintang ya, dalam bukunya yang klasik, yang buku lamanya, buku yang pertama, bukan yang ditulis oleh dia bersama Theo Lamintang. Ada paksaan-paksaan yang sifatnya paksaan psikis, gitu ya, paksaan psikis seperti orang yang kemudian tidak mampu mengendalikan saraf-saraf motorik karena diberikan obat misalnya, atau orang yang dihipnotis. Itu yang dikatakan paksaan psikis oleh Pak Lamintang, sehingga kemudian ini tetap masuk ke dalam konteks overmah, tetapi vis absoluta, gitu. Tidak mampu untuk mengelak. Bahkan seorang Superman pun kalau dihipnotis dia akan menuruti perintah dari orang yang kemudian melakukan daya overmah atau daya paksa kepada dia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Majelis. JPU, Jadukum, izin Ibu. Semua perbuatan itu diawali semua dengan niat. Tidak mungkin kita bahkan datang ke sini pun dengan niat. Ketika atasan memerintahkan dari atas ke bawah, niat itu timbul dari atasan. Bagaimana jika bawahan itu sama sekali tidak ada niat, bahkan menolak, kemudian mengirimkan barang bukti berusaha untuk ke jari supaya diperintah sudah pindah barangnya, kemudian tidak jadi karena tidak kemudian sampai sekarang pun tidak ada niat, hanya murni karena ketakutan psikis yang begitu besar, yang tekanan itu begitu besar. Nah, itu bagaimana Bu menurut pendapat Ibu jika seperti itu Bu? Baik, bisa dijawab ahli, silakan. Ya, tadi saya menggunakan apa yang teori tentang vis absoluta yang ditulis oleh Pak Lamintang ya, bahwa ada satu tekanan psikis kepada seseorang sehingga kemudian dia melakukan tindak pidana. Tetapi dalam buku itu memang Pak Lamintang hanya menggunakan dua bentuk, yaitu orang yang dihipnotis. Ya, bahkan seorang Superman pun tidak bisa mengelak dari itu. Kemudian orang yang diberikan obat-obatan sehingga dia menuruti apa yang kemudian diperintahkan kepada orang-orang yang mencekoki obat itu kepada dia. Itu contohnya yang mulia. Karena apa? Memang syaratnya adalah kemampuan untuk mengelak atas perintah yang diberikan, itu menjadi salah satu syarat. Ya, subsidiaritas dan proporsionalitas. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan ya dibanding dengan menuruti apa yang diperintahkan itu? Gitu. Sepanjang masih ada cara lain, maka menuruti apa yang diperintahkan itu menjadi keliru. Gitu. Dan proporsionalitas, seimbang antara perintah yang diberikan dengan apa yang dilakukan atau bahkan berlebih gitu. Itu bisa saja. Jadi dua syarat itu. Apalagi terus terang yang mulia, di dalam satu tulisan saya dalam buku saku tentang HAM yang kebetulan ditulis oleh saya bersama-sama dengan teman-teman di bidang studi hukum pidana ya, tentang HAM bagi petugas BRIMOB. Ada satu syarat lagi yang kita sebut sebagai legalitas, ya, di samping subsidiaritas atau bahasa lainnya necesitas, gitu ya, keperluan dan proporsionalitas. Legalitas ini kenapa kemudian disebutkan secara tersendiri dari buku saku HAM untuk anggota BRIMOB ini? Karena memang Perkap, Protap, Telegram Kapolri itu menjadi sumber-sumber hukum internal di kepolisian yang umumnya menjadi rujukan untuk menakar satu perbuatan yang dilakukan oleh anggota institusi kepolisian. Jadi apakah memang ada diskresi misalnya yang diberikan atau ada pengecualian terhadap perintah-perintah mana yang boleh dan perintah-perintah mana yang tidak boleh dikatakanlah yang harus dilakukan dan yang boleh untuk kemudian diminta untuk tidak dilakukan, begitu yang mulia. Jadi memang spesifik sekali. Oleh karena itu tetap mohon maaf Pak, satu perbuatan yang meskipun ya
tadi bukan tanpa niat, tetapi digerakkan gitu ya oleh atasan untuk melakukan sesuatu, ya, meskipun itu dilakukan dengan dalam bahasa awam enggan atau dalam hati kecil ini saya tidak mau, tapi apa boleh buat, sepanjang tidak memenuhi syarat 3 syarat tadi, itu tetap dianggap sebagai satu perbuatan yang keliru dalam hukum pidana. Oke. Masalah berat ringannya mens rea itu kembali kepada yang mulia majelis hakim. Oke, ya. Silakan, ada yang lain keberatan tanggapannya? Cukup, yang mulia. Cukup. Terdakwa Linda Pujastuti, ada tanggapan atau Cukup, keberatan? yang mulia. Cukup, baik. Terima kasih. Ambil mic. Baik, Bu Ahli, terima kasih sudah hadir di persidangan ini, bahkan sampai 2 kali. Semuanya itu adalah niat yang tulus dalam rangka demi keadilan, ya Bu ya. Insya Allah. Begitulah prosesnya, kami menganggap cukup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, boleh meninggalkan persidangan. Saya izin pamit yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Anda tahu tidak, kira-kira kue BK Ambon merupakan kuliner khas daerah mana? Apa? Ambon? Salah. Kuliner yang satu ini merupakan kue tradisional khas kota Medan. Memang belum ada jawaban pasti sih kenapa kue tersebut dinamai BK Ambon. Namun yang pasti, kuliner yang lezat dan memiliki tekstur legit ini mampu membuat Anda ketagihan. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pembuatan BK Ambon dan saya akan ajak Anda seperti apa proses pembuatannya. Yuk kita lihat. Saat mendengar nama Bika Ambon, banyak yang mengira kalau makanan ini termasuk dalam daftar kuliner khas Ambon, Maluku. Padahal, Bika Ambon adalah panganan Nusantara dari Medan, Sumatera Utara. Bika Ambon memiliki ciri khas berwarna kuning dan memiliki rongga-rongga di bagian dalamnya. Kue ini punya cita rasa dan aroma yang khas, sehingga membuat siapapun ketagihan untuk menyantapnya. Di kota Medan, kue Bika Ambon sangat terkenal dan kini warnanya tak hanya kuning saja. Berbagai varian warna sudah dapat ditemukan sesuai dengan rasa dan juga selera. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam untuk melihat proses pembuatan Bika Ambon. Dan di sini kebetulan Pak Slamet selaku pengusaha Bika Ambon sedang membuat adonan Bika Ambon di sini. Kita samperin aja pemirsa. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Ya Pak, lagi sibuk nih buat adonan? Ini lagi proses pembuatan Bika Ambon. Oke, kebetulan saya pengen tahu nih Pak, kira-kira adonannya itu apa aja sih dan bagaimana sih proses pembuatannya, bisa dijelasin Pak? Oh, pertama kita siapkan dulu santan kental, santan kelapa. Nah, santan kelapa ini yang udah dimasak dari daun pandan, terdiri dari daun pandan dan daun jeruk purut. Nah, kita masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita dinginkan, kemudian sudah siap untuk diadon dengan tapioka, tepung tapioka. Ini dia ya.
tepung tapioka kita masukkan. Kalau untuk segini Pak, untuk berapa banyak diproduksi ini Pak? Ini untuk 15 kotak. 15 kotak. Iya. Porsi 5 kilo santan, 5 kilo gula, 5 kilo tepung. Nanti setelah lembut dia kalis, mau dimasukkan telur kuning telur yang tanpa putih telurnya. Ini ada berapa butir Pak kira-kira untuk 15 kotak ini? Ini 200 butir. 200 butir? Iya. Ini udah bisa dimasukin Pak ya? Ya, udah lembut ya, udah mulai lembut. Oke, selanjutnya Pak. Nah, setelah dia lembut, terasa lembut, masuk gula. Ya. Untuk gula ada berapa banyak Pak untuk ukuran 15 kotak ini kira-kira ini? Gulanya 5 kilo juga. 5 kilo. Ya. Selanjutnya Pak? Setelah gulanya halus, kita pakai ragi, kita ragiin. Setelah kita ragiin, kita fermentasi sampai 7 jam. Sampai 7 jam. Ya. Ragi ataupun untuk proses fermentasinya itu menggunakan apa Pak? Pakai nira. Nira? Iya, nira. Itu pakai dibantu dengan ragi, biar perkembangan kembangnya sempurna. Oke. Mungkin ada yang adonan yang sudah jadi Pak setelah. Nah, ini yang udah saya adon yang sebelumnya nih. Nah, inilah dia. Nah, ini. Nah, setengah jam yang lalu ini adonannya. Berarti ini setelah proses ini kita apa lagi? Iya, inilah dia. Tunggu difermentasi selama 7 jam ya. Jadi setelah jadi? Ya, setelah 7 jam nanti kita lakukan pembakaran. Nah, nanti kita lihat proses pembakarannya Pak. Oke. Adonan BK Ambon yang sudah jadi dan sudah dipotong-potong. Bismillah. Teksturnya yang legit dan cita rasa yang lezat ini bercampur ya Pak, yang manis, ada asamnya juga Pak ya. Nah, ini semakin menggoyang lidah Anda dan pengen coba lagi ataupun ketagihan. Untuk satu BK Ambon ini dijual dengan harga berapa Pak? 50.000. 50.000 Pak. Iya. Ada berapa varian kira-kira? Ada 3, keju, pandan. Keju dan pandan. Original. Dan original, itu harganya sama Pak ya semua? Sama. Yang keju nambah 5.000. Jadi 55.000. Untuk satu harinya bisa habis berapa banyak nih Pak yang dijual? 300 porsi. 300 porsi, wow luar biasa sekali. Dari berbagai macam daerah nih Pak ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Slamet, ini enak sekali rasanya Pak. Luar biasa sekali pemirsa, satu hari bisa menjual hingga 300 porsi BK Ambon yang tentunya ini menjadi oleh-oleh favorit bagi warga di luar daerah yang berkunjung ke kota Medan maupun warga Medannya sendiri. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik saat lari maraton. Kalau Anda jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli kue BK Ambon. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Khairil Arisandi, TV One mengabarkan. Dan kabar tadi pemirsa sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa.